بتت الكلأ والأسبى كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المحل والشيخ المفسر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخهما وأصولنا وأعمائنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. Dan kami katakan, Allah yang mengatakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, berdiamlah engkau, ya, takidun lidomir. Ini anta ini menjadi takkid pada domirnya uskun al-mustatir liyu'tifa alaih, agar bisa diatofkan kepada anta itu tadi. Wa zawjuka, kau bersama istrimu Hawa, ya, yaitu Hawa bil maddi, bacanya Hawa. Wa kana, ya, khalaqaha min dil'il Aisyah, dan Allah menciptakannya Hawa itu dari tulang rusuk sebelah kanan. Ini dulu kita dari masih kecil nih kita sudah sering dengar gitu ya, bahwa Siti Hawa itu dibuat, ya, dari tulang rusuk sebelah kiri. Imam Ad-Dardiri itu meriwayatkan satu hadis. Tapi bapak-bapak ada yang pernah ngitung nggak bahwa tulang rusuk kita sebelah kanan itu sama ni'asa 18, tapi yang kiri sab'asa 17. Pernah dihitung nggak? Emang kurang satu sebelah kiri. Pernah ngitung nggak? Nah, hitung sekarang Bang Rahman, Pak. Jadi memang sebelah kiri itu kurang. Kalau orang Betawi dulu, yang kiri ini kurang satu, maka dia bawa pisau lepit satu, pisau garpu tuh, buatan Jerman, ke kulitnya dari plastik, dimasukin sebelah kiri. Kata dia nih jadi 18. Pisau raut, ya. Jadi kalau ketemu pohonan, ya bisa dipakai, ya. Kalau ketemu buah-buahan bisa dimakan dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia jauh, digantinya bolong supaya jumlahnya 18. Itu enggak. Kurang satu.
Ya, jadi uskun anta wa zaujuka al jannata, ya. Engkau bersama istrimu tinggallah di dalam surga, ya. Wa kula minha, ya, aklan raghadan wasi'an la hajra fi. Dan makanlah oleh kalian berdua minha, ya, dari surga itu tadi, aklan, ya, makanan apa saja, minuman. Raghadan ay wasi'an, ya, secara luas lagi bebas, la hajra fihi, yang tidak ada larangan di dalamnya. Haitsu syi'tuma, ya, sepanjang engkau menyukainya makan, kata Allah, silakan dimakan diminum. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan kalian jangan mendekati pohon ini. Satu yang boleh. Jadi kalau kita lihat ini, larangan di sorga itu larangan cuma satu doang. Jangan mendekati, ya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati. Ya. Bil akli minha, dengan cara memakan dari pohonan itu tadi. Wahiyal hintoh, ada yang mengatakan itu pohon gandum, ya. Awil kalmu, ada yang bilang itu pohon korma. Wa ghairuhuma, dan ada yang mengartikan itu buah yang lain. Tapi kalau versinya orang-orang, ya, Nasrani itu buah apel. Apel. Jadi kalau punya HP itu, ini apelnya digigit, satu gigitan ini apel itu karena digigit oleh Hawa. Kalau yang Samsung kan digigit apel. Fatakuna fatasira minadz zalimin, ya, maka kau berdua, kalau kau makan, fatasira, kau akan menjadi orang-orang minadz zalimin, termasuk orang-orang zalim kalau dimakan. Fa'adzallahuma syaitanu iblisu azhabahuma, ya, maka membikin tergelincir, ya, akan keduanya oleh setan, yaitu iblis, azhabahuma, ya, sehingga Allah mengusirnya. Wa fi qiraatin fa'azalahuma, ada qiraat bukan, enggak pakai tasdid, ya, tetapi fa'azalahuma, ya, ai nahahuma, menyingkirkan Allah kepada keduanya, anha ai anil jannati, dari surga, bi anqala lahuma, ya, dengan firman Allah kepada keduanya, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, ya, ini qala, ini maafnya, bi anqala, dengan berkata iblis itu lahuma kepada Adam dan Hawa, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian pohon kekekalan, ya. Wa qasamahuma billahi annahu lahuma laminan nasihin, dan bersumpah iblis kepada keduanya atas nama Allah, annahu lahuma laminan nasihin, bahwa dirinya untuk Adam dan Hawa itu termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Fa'akala minha, maka dimakan buah, ya, dari lantaran nasihat iblis itu dimakan. Jadi iblis sudah tahu kalau pohon itu nggak boleh dimakan, pohon itu, ya, selain dari yang diperbolehkan. Dan Adam sebagai makhluk baru, karena belakangan dia di sorga itu, tidak tahu itu, sehingga iblis yang lebih dulu menipunya, ya, menipu dari perbuatan
ya, sehingga dimakan oleh Nabi Adam bersama istrinya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka Allah mengeluarkan keduanya dari keadaan yang semula mereka di dalamnya, minan naimi, ya, dari nikmat-nikmat surgawi. Wa qulna habitu, dan kami katakan ihbitu ilal ardh, berangkatlah kalian, pergilah kalian ke bumi. Ai antuma bima istamaltum alaihi min dzurriyyatikum, ya, dengan apa yang kalian berdua, ya, ada pada kalian berdua, ya, min dzurriyyatikum, dari keturunan kalian berdua. Artinya anak keturunan dari Nabi Adam pun semua tidak bisa lagi masuk surga dan di surga, kecuali harus lewat dunia dulu. Ba'dukum, ya, ay ba'du dzurriyyati li ba'din adu. Sebagian kalian, maknanya sebagian dari keturunan Nabi Adam itu li ba'din, terhadap yang lainnya itu aduun, menjadi musuh. Min zulmi ba'dikum ba'dan, dari lantaran berlaku zalim sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, ini manusia jadi sudah dari sana penciptaannya itu, kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan kepentingan, terjadi perbedaan politik, terjadi perbedaan obsesi, melahirkan permusuhan. Ya, karena memang Allah sudah mengatakan, ya, dari lantaran kehidupan manusia itu, ya, dengan bekal hawa nafsu itu bisa seperti itu. Nah, ini yang menarik, ya, yang perlu kita kasih waktu sedikit ini adalah ayat Al-Quran itu menggunakan qiyas aulawi. Nah, dan ini dikatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Yang gak boleh ngapain? Mendekati. Makannya mestinya makannya boleh kalau menggunakan logika, ya kan? Sama juga wala taqrabuz zina innahu kana fahishan. Kalian jangan mendekati zina karena itu perbuatan yang tidak bagus, ya, perbuatan fahisha, perbuatan yang kecil. Nggak bolehnya ngapain? Mendekati. Melakukannya boleh kalau kita mau menggunakan logikanya itu begitu. Kan yang nggak boleh mendekati, ya, yang nggak boleh mendekati. Dua-duanya ini menggunakan kata qiyas aulawi. Dan inilah, ya, hebatnya di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan wala taqula hadhihi sajarah, kalian jangan makan buah ini, bukan. Jadi kesalahan itu, kesalahan yang bersifat biologis itu dari lantaran ada instrumen, kira-kira begitu. Nggak mungkin orang dadakan langsung melakukan kesalahan, itu maksudnya. Jadi harus ada pembukaan dulu, harus ada muqaddimah dulu untuk terjadinya sebuah kesalahan. Dan ini dalam ilmu balaghah, di dalam ulumul Quran ini menjadi menarik. Ini yang disebut dengan qiyas aulawi. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Dan Nabi juga menggunakan metode itu. Ya, Nabi mengatakan apa itu, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Kalian jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Kalau standing party, pesta perkawinan di gedung, makannya duduk apa diri? Boleh nggak? Kan yang dilarang minum. Ya, yang dilarang kan minum kan?
Nah, ini yang menarik. Jadi maksudnya minum saja tidak boleh. Kias aulawi, minum saja tidak boleh, apalagi makan. Ini namanya ya. Maka dengan metode ini kita bisa menolak Ahmadiyah. Ahmadiyah ketika mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Rasul Allah setelah Muhammad. Loh, kan Al-Quran sudah mengatakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lihat aja kata dia Al-Qurannya, Muhammad itu bukanlah ayah di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu Rasulullah. Satu ya, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi yang ditutup siapa? Nabi, khatamun nabiyyin, bukan khatamur rasul kata mereka. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Rasul Allah. Nah, pendekatannya adalah kias aulawi. Kalau nabinya saja sudah ditutup, apalagi rasul. Ya. Ini nggak bisa semua orang memahami dengan pemahaman ini. Ya. Jadi asik gitu ya kalau kita belajar Al-Qur'an, tapi kita pelajari ulumul Qur'annya itu dari satu ayat, metodologinya ya, pendekatan kias aulawi, dan itu menjadi sebuah metodologi tersendiri di dalam Al-Qur'an. Ternyata hadis juga begitu. Ya. Nah, kalau kemarin dia bilang apa itu? Banyak perkataan-perkataan yang bersilat lidah, umpamanya saya sholat 5 kali sedalam sehari, tetapi di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan sholat 5 kali dalam sehari semata. Mana ayatnya? Kalau itu silat lidah tuh, bahkan itu bisa cenderung inkarus sunnah, karena ya peran Nabi itu adalah tabsyir ya, litabyin ya, ditubayyina linnas. Fungsinya Nabi itu menjelaskan Al-Quran secara detail kepada manusia. Itu bahaya ya, pemahaman. Kalau orang-orang yang mau mencari popularitas itu memang bisa dengan cara seperti itu ya, tetapi nggak boleh kita menggunakan apa itu Al-Quran, al-hadis untuk kepentingan atau mendongkrak popularitas, itu nggak boleh. Walaupun memang dalam teori komunikasi itu memang begitu teorinya. Kalau pengen ngetop, bul zam-zam fatura, kencingin sumur zam-zam, kau pasti akan terkenal hari itu juga. Kalau sekarang datang ke istana, kencingin istana, pasti ngetop namanya hari ini juga. Ya. Ya. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi nanti semakin kayaknya semakin pinter orang, tapi sebenarnya enggak juga ya. Ada kaidah juga mengatakan idza aradta an takuna masyhuran kunta fihan. Kalau kau pengen jadi orang yang ngetop ya, cepat dikenal, jadilah kau tafihan, qalilul aql, rada bego dikit. Ngomong aja rada bego dikit, maka menjadi ngetop. Nah itu kan sebenarnya ngomongan dokter tapi rada bego tuh. Iya, jadi hari itu juga masuk TV ngetop gitu. Ente bilang aja ya, lurah kafir gitu. Lagi lewat gitu, lurah kafir, dia salah dengar, disangkanya mampir, dia bilang insya Allah. Karena mana kafir itu tidak melulu maknanya murtad, ya banyak maknanya. Jadi jangan begitu, ya jangan begitu, ya berbahaya itu. Nah ini cuma informasi ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Ya, ba'dukum li ba'din adu.
sebagian anak keturunan kalian terhadap yang lainnya itu bermusuhan. Ya. Subhanallah. Ini jadi udah bilang ya, dan ternyata benar. Anak beliau itu ya, Qabil dan Habil bukan cuma ribut tapi sampai membunuh. Nah, jadi kalau kita lihat nih pada dua kasus tentang nenek moyang kita ini, ya, pada dua nenek moyang kita itu begini. Iblis itu dengki. Iblis itu hasud kepada Adam dari lantaran Adam dikasih istri, Adam diberikan keistimewaan. Ya, Adam mau dijadikan khalifah dan lain sebagainya. Sehingga ditipu, ditergelincirkan. Begitu juga ketika Qabil dan Habil itu adalah dengki. Sehingga terjadi pembunuhan pertama itu sebabnya kedengkian. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, orang kalau marah mukanya kelihatan marah. Tapi kalau orang dengki itu nggak kelihatan. Bisa jadi orang dengki itu waktu ketemu lemah lembut, tetapi sebenarnya keinginannya itu merusak. Nah, ini yang diinformasikan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian itu terhadap yang lainnya itu bisa jadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kalian di muka bumi itu mustaqarrun, ya, akan menetap. Mau diukirarin, ya, tempat yang kekal, tempat yang langgeng. Wa mata'un mimma tatamatta'una bihi min nabati ilahin. Dan mata, ya, apa itu mata? Apa itu matamatta'una bihi min nabatiha, yang bisa mengambil kenikmatan dari tumbuh-tumbuhan bumi, ilahin, sampai tempo yang sudah ditentukan. Ya, jadi kita ini bisa hidup di alam dunia ini sampai ilahin, sampai batas tempo umur kita itu. Ilahin, ya, waktin qidai ajalikum, ya, waktu yang membatasi tempo kehidupan kalian. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, ya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Dan mengajarkan Allah kepada, ya, fatalaqqa Adamu, ya, mengungkapkan Nabi Adam min rabbihi kalimatin, ya, kepada dari Tuhannya beberapa kalimat. Itu maknanya alhamahu iyyaha, ya, memberikan ilham kepada Nabi Adam itu, ya, dengan beberapa kalimat-kalimat. Wa fi qira'atin binasbi Adama, ya, wa raf'i kalimatin. Ada satu bacaan mengatakan fatalaqqa, ya, Adama, ya, min rabbihi kalimatun. Ada banyak bacaan semacam itu qira'at itu. Aija'ahu wahya, ya, maknanya yang didatangkan kepada Nabi Adam yaitu Rabbana zolamna anfusana, ya, wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kalimat Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Ya, Al-A'raf itu adalah model taubat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Jadi bentuk
bentuk pentaubatannya itu tidak berbunyi astagfirullahalazim gitu. Bunyinya tidak seperti itu. Kalau kita kan diajarkannya memang seperti itu ya, astagfirullahalazim ya, dalam bentuk apa itu insya, bentuknya dalam bentuk sebuah permohonan. Tapi kalau ini Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tidak terlihat. Tetapi di situ maknanya sebuah pengakuan. Wahai Tuhan kami telah berlaku zalim terhadap diri kami. Fa ilam taghfir lana, seandainya kau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang belangsak kehidupannya ya. Nah, itulah model istighfar yang diajarkan Allah ya, yang diilhami oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Fada'a biha, maka berdoa Nabi Adam biha dengan kalimat yang diajarkan oleh Tuhannya. Fataba alaihi qabla taubatihi, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam sebelum perlakuan ya, taubat yang dilakukannya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat ala ibadihi, rahimun bihim ya, yang Maha penyayang terhadap manusia. Ini ya model ya. Jadi memang ada beberapa model cara yang Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Adam ya, seperti halnya diajarkan kepada nabi-nabi yang lain, dan ini bagian dari sesuatu yang mestinya kita lebih bagus menggunakannya ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di samping memang yang diajarkan oleh Nabi. Kalau Nabi kan mengajarkannya itu salah satunya itu ya, di dalam hizib Nur itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli ya. Jadi ada pengantarnya dulu, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Jadi kita boleh menggunakan secara variatif, artinya menggunakan ganti-ganti itu, yang intinya itu ya adalah permohonan doa, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu pun di dalamnya makna permohonan terus permohonan ampunan juga ya. Qul nahbitu minha ay minal jannati jami'an, kami katakan ihbitu minha minal jannati jami'an, turunlah kalian ya, pergilah kalian dari surga bersama-sama. Qarrarahu liyu'tifa alaihi, itu di ulang-ulang kalimat ihbitu minha itu agar bisa ya diatofkan kepada kalimat berikut. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ya. Fa imma ya, maka bisa jadi fihi idghamun ya, idghamu nun in asyartiyah fima azzaidati. Fa imma di dalam sini diidghamkan huruf nun yang syartiyah pada ma zaidah. Jadi fa imma itu maknya ma zaidah, fa innama aslinya begitu. Fa innama, kemudian nunnya diidghamkan ya, dimasukkan pada huruf mim yang berikutnya, maka mim ketemu mim maka dia jadi idgham.
nama aslinya begitu, tapi maknya mak zaidah. Ya. Ini kita kalau nggak dijelasin juga nggak tahu juga ya, karena fa'imma biasanya orang selalu mengartikan itu bisa jadi, tetapi maka nama sesungguhnya ya. Nah ini menarik ya. Kalau orang sudah dibukakan ya futuhnya oleh Allah seperti pengarang kitab ini ya, Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuti ini, mereka bisa mengerti ya apa yang sebenarnya dibuang, yang diilhamkan ya, yang ditakdirkan pada kalimat-kalimat firman-Nya. Jadi kalau kita nanti banyak baca Quran itu, kita kalau ketemu ini kenapa begini gitu. Tapi kalau sudah diurai i'rabnya, kita baru paham, oh subhanallah ya, oh sebenarnya banyak simbol-simbol ya yang menunjukkan bahwa ulama-ulama itu cerdas terhadap firman-firman Allah. Ya, dan sesungguhnya jadi begitu ngartikannya. Ya'tiyannakum minni hudan, akan ya datang kepada kalian dari sisiku itu hudan. Ya, kitaban ya, kitabun wa rasulun ya. Minni ini hudan ya, kitabun wa rasulun. Kitab dan rasul ya akan datang kepada kalian dari sisi. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa'amana bi wa amila bi ta'ati ya, artinya itu barang siapa yang beriman kepadaku dan mengamalkan dengan ketaatanku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka itu dan tidak ada rasa duka ya di dalam hati mereka itu, fil akhirati, di negeri akhirat, bi ayadkhulunal jannata, dengan dimasukkan mereka itu semua ke dalam surga. Jadi udah diusir ke dari surga ya. Ini kan ceritanya ini skenario yang sudah diatur sama Allah, itu ada skenario sebenarnya. Tetapi ayat ini menceritakan bahwa skenario itu sendiri juga harus ada sebabnya. Paham nggak nih maksud saya? Kan kalau seandainya ini tidak dikisahkan di dalam ayat Al-Quran ini, tidak diberitahukan seperti ini, orang akan memahami skenario Tuhan itu, Nabi Adam itu dari sorga ya ditaruh di dunia, maka di dunia ini mereka akan bersaing mana yang terbaik, dan mereka nanti setelah masuk ke dalam surga itu bukan pemberian, tetapi bima kasabat aidihim, dari lantaran mereka usaha dan mereka taat kepada Tuhan. Kalau Nabi Adam pertama kali di surga itu bukan ketaatan, emang dia diciptakannya di surga. Kemudian dia di situ terus gitu, hidup terus di dalam surga terus umpamanya gitu. Maka surga itu nggak nikmat. Surga itu nikmat itu ketika itu menjadi hadiah gitu, upah. Betapa orang senangnya ketika dia mendapatkan gajian, padahal nilainya nggak seberapa. Tapi penghargaan itu yang bisa paham. Nah kalau begitu cara memahaminya, pemberitahuan yang dimaksudkan oleh Allah ini tadi, kebaikan dan keburukan itu harus ada sebabnya. Bapak mau jadi orang baik nggak bisa, harus ada sebabnya. Kalau mau jadi ustadz yang harus ada sebabnya, kira-kira gitu. Kalau mau jadi pencuri itu harus ada sebabnya juga. Belajar dulu nilainya gimana supaya nggak ketahuan gitu. Ya, kan ada tutorial cara ngentitnya, ambil punya orang tapi tidak kelihatan itu kalau kita lihat. Memang hebat. Ya, orang sampai itu berpikir gitu, nggak terasa, tapi dia bisa ngambil barang. Nah, ini sebenarnya yang
yang substansial yang dipahami dari ayat ini yang dimaksud. Jadi sorga itu ada dua, ada jannatul fitrah wa jannatul amal. Anak kecil yang sebelum balik kalau meninggal itu kemana dia? Masukin neraka, belum melakukan kesalahan. Dimasukin sorga, dia belum bekerja, belum beramal. Maka mereka menurut ulama disebut dengan jannatul fitrah. Jadi karena kefitrahan itulah mereka masuk ke dalam sorga. Oleh karena itu tidak dibedakan anaknya orang Islam sama anaknya orang non muslim, semuanya masuk sorga kalau meninggalnya belum balik. Ya, sehingga dikatakan di dalam tafsir yang lain, ya, auladul musyrikin hum khadimu ahlil jannah. Anak-anak orang-orang musyrikin itu adalah pelayan-pelayan sorga. Anak-anak masuk sorga semua, walaupun bapak ibunya itu agamanya agama apa. Nah, yang kedua jannatul amal, sorga yang berdasarkan amal ketaatan. Ini yang dimaksud nih, substansinya tuh ini harus ada sababiahnya dulu. Nggak bisa orang cuma mengatakan, wah saya nanti masuk surga. Nggak bisa, harus beramal dulu, harus ada sababnya untuk layak untuk pantas dikatakan masuk surga. Kan bisa aja kan kalau seumpamanya Allah sebagian masukin surga, sebagian masuk neraka, bisa. Tapi nggak ada keadilan. Itu Allah itu diktator dengan cara yang semacam itu, kalau kita boleh mengkelompokkan ya model kekuasaannya. Sehingga manusia itu dikasih kotak, dikasih agama itu, maka dia akan bangga nanti kalau dia masuk surga itu bukan cuma karena rahmat Allah, tapi karena dia taat. Dan nanti orang yang masuk neraka itu gak ada yang menyesal, karena dia sadar bahwa nanti dia ingat itu, bahwa pelajaran itu, pengetahuannya itu, petunjuknya itu udah ada itu, hidayahnya itu ada, orang Islam banyak gitu, tapi dia tidak mengikuti. Ya, jadi ini yang dimaksud ya dari apa yang kita pelajari dari substansinya itu tentang pengusiran Nabi Adam itu. Ya seperti itu. Jadi apa alasannya? Kira-kira gini, apa alasannya Nabi Adam diusir? Nggak bisa. Jadi dia mesti melakukan kesalahan dulu baru dapat hukuman. Sehingga dalam hukum Islam itu tidak boleh dihukumkan bersalah sebelum dikirim Rasul. Tidak boleh dihukumkan salah kalau belum ada Nabi dan Rasul. Ya, maka disebut dengan zamatul fatrah. Itu intinya ya. Dan di hukum-hukum yang ada sama ya, satu perbuatan yang belum masih tidak ada novum hukum, dalam hukum dimanapun di dunia ini nggak ada hukuman, maka dia hakim harus menimbulkan hukumnya dalam arti mencarinya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, ay kutubana ya, kutubina ya, kitab-kitab kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya itu akan kekal. Siapa itu? Ada dua tuh, kafaru wa kadzabu. Kafir itu, ini menarik ya. Buya Syakur itu ngomong di apa itu di YouTube-nya itu juga buat orang-orang tertentu itu jadi pusing ya. Ya, karena memang
kata kafir ini adanya di Al-Quran dan dia mendapatkan makna itu berdasarkan siyakul kalam. Jadi konteks pembahasannya itu apa, maka itu maknanya kafir. Kafara itu sendiri maknanya menutup, ya, menutup. Jadi kalau petani itu menanam biji-bijian, digali, kemudian ditutup, itu namanya kafarul fal. Ya, petani itu menutup, ya, biji-bijian itu. Kemudian kafara ini juga dilihat dari konteksnya. Kalau pada ayat yang mengatakan walain kafartum inna adzabi lasyadid, walain kafartum itu maknanya kalau tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kan berarti kafir itu maknanya bukan maknanya keluar dari agama, bukan orang non muslim. Kalian walain kafartum inna adzabi lasyadid gitu kan. Nah, sama dengan ini. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang menutup dirinya. Ya, jadi dia tahu maknanya itu. Wa kadzabu, orang yang mendustakan itu maknanya lihat, dia tahu gitu. Bi ayatina, bi kutubina. Jadi yang mendapatkan siksa itu ketika mereka sudah lihat, mereka sudah tahu gitu, tapi mendustakan. Jadi kata mendustakan itu tidak bisa dikatakan kepada orang yang tidak percaya. Umpamanya nih kita ke Papua ya, ada di gunung. Mereka itu ketika ditanya, apa itu Islam? Nggak kenal. Ya, jangan-jangan itu makanan dari ketidakmengertian dia umpamanya. Islam itu apa? Kemudian dia diajarkan tentang Islam, kemudian dia tidak percaya. Itu bukan kafir. Karena itu sebuah keniscayaan, orang nggak bisa langsung percaya. Nggak mungkin orang yang nggak ngerti Islam kemudian diajarkan Islam mereka langsung percaya, nggak mungkin. Dia tidak disebut kafir. Jadi konteks pembahasannya itu dia lihat dulu, dia lihat ada orang Islam, ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran, dicetak bebas, bisa dibeli, tapi nggak mau percaya. Itu yang kekal. Artinya kalau tidak seperti itu, nggak mungkin kekal di dalam surga, di dalam neraka itu. Maka ulama-ulama mengatakan semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga, semua, tanpa terkecuali, kecuali yang musyrik. Ya. Jadi hum fiha khalidun, ya, makitsuna abadan, mereka itu menetap lamanya, la yafnuna, dan mereka tidak akan fana, tidak akan sirna, wala yakhrujun, dan tidak akan keluar dari neraka itu selama-lamanya. Orang yang sudah tahu tapi tidak mau beriman, ya. Jadi ukurannya itu yang kekal. Kalau dia tidak seperti itu, tidak. Ada orang nggak mau sholat, kenapa nggak sholat? Aduh, capek, pulang malas. Pasti masuk surga nanti setelah dikompensasi kesalahan. Kenapa nggak mau haji? Berat dah, usahanya lagi belum ini buat usaha dulu. Nggak bakalan dia kekal di namanya. Nanti masuk surga juga setelah dikompensasi. Karena apa? Karena dia melakukannya itu bukan mendustakan. Berarti dia mengakui, ya. Katanya, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bil ahdi, ya. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, ya. Wallahu a'lam.
ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'u liya'illahi wa asfiya'illah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il qawni ajma'in, summa ila arwahi masyayikh dzikri wa tauhid As-Sayyid Umar ibn Isa Barrak wa Samarqandi والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشد وشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ المعلم محمد شافي هدامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواشي أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita baca doa, ada satu undangan untuk jamaah Majelis Taklim At-Taufik semuanya, Bapak dan Ibu, dari Saudara Ustadz Faisal Abdau akan melaksanakan resepsi pernikahan pada hari Minggu besok tanggal 5 Desember 2021 yang beralamat di Jalan Haji Abdul Aziz nomor 07 RT 5 RW 1 Gedong Pamulang. Acara dari jam 9 sampai dengan selesai. Diharapkan kehadiran jamaah semuanya untuk memberikan doa restunya. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala niyatin sholihah wal hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام بالعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد كشف الصحب والحمد لله في البدء والتنين